Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, spawn ya, respawn dari player jika dia itu mengalami kematian, misalnya menabrak rintangan, dibunuh oleh bos musuh ya, atau menginjak api. Nah, biasanya karakter itu akan kembali ke posisi tertentu. Ya, ini yang biasanya muncul di game-game dua dimensi. Langsung saja untuk untuk materi kali ini saya menggunakan materi yang dasar banget dari untuk ini ya, untuk asetnya dari sini. Jadi game object atau di object, lalu ke sprite, lalu kita pilih square ya. Jadi sini ada beberapa square ya, maksudnya persegi 4 ya. Kalau yang player ini saya tagnya player ya, namanya player, kemudian tagnya juga player, kemudian dia memiliki box collider sama rigid body. Untuk rigid body atau freeze rotationnya kita kunci yang Z supaya tidak miring-miring ya kalau jatuh. Selanjutnya kalau yang hijau ini adalah merupakan prefab, yang dimana obstacle ini adalah penghalang. Ini hanya menggunakan box collider, sama yang ini juga box collider ya. Kemudian yang merah ini kita beri back to world, artinya kembali ke dunia. Jadi intinya kalau pemainnya menyentuh ini mati, dia akan kembali ke posisi awal ya. Kalau di sini untuk back to world, dia menggunakan box collider juga. Di samping itu kita beri script balik ke dunia. Nah, nanti kita bahas scriptnya seperti apa. Nah, di sini ada player, posisi player, kemudian posisi awal ya, posisi awal. Nah, di sini untuk playernya kita tarik yang ini ya, kita tarik ke sini ya, dan untuk posisi awal kita tarik sini. Ini menunjukkan di mana lokasi nanti awal posisi tersebut. Nah, ini tidak kelihatan ya saudara-saudara, tidak kelihatan karena ini empty object, tapi akan pengaruh ya. Kemudian ini playernya. Oke, kemudian kita ke gerak. Nah, seperti biasa kalau gerak itu kita untuk penggunaan keyboardnya, di sini kita menggunakan if input get key code arrow ya. Jadi transform position. Jadi transform position ini adalah transform dari objek yang dilekatkan oleh script ini ya. Kalau dia pemain player, berarti dia akan melekat ke player ya, dan seterusnya. Kemudian di sini ada plus sama dengan vektor 3 left. Kenapa plus? Karena leftnya bertambah ya. Kecuali kalau kita langsung menggunakan posisi X, berarti dia berkurang. Tapi ini bukan posisi X tapi left ya. Vektor 3 dot left berarti semakin ke kiri, dan kecepatan yang akan kita isikan nanti. Kemudian time delta time ya, ini juga sama, vektornya bertambah yang right-nya kalau ditekan panah ke kanan ya, anak panah ke kanan. Terus untuk input get key code up arrow, untuk ke atas kita menggunakan vektor up kecepatan. Jadi kalau dia ditekan anak panah ke atas, maka apa yang terjadi? Dia akan loncat ya, dan seterusnya. Ini untuk
yang dilekatkan di player ya. Nah ini gerak script, nah ini ya gerak ya, yang ini menempel di player, menempel di player. Dan kita balik lagi, nah ke sini, kemudian kita ke sini, ini back to world, memiliki balik ke dunia, ini double klik. Nah di sini kita bisa lihat ya. Yang perlu pertama adalah public game object player. Jadi ini kita membuat penampung untuk game object player. Jadi nanti public itu supaya bisa ditarik gitu ya, diisikan ke kotak tertentu ya. Kemudian transform juga begitu, untuk perpindahan biasanya untuk transform ya. Pindahan bisa perubahan skala ya. Kemudian posisi awal. Nah di sini start sama update-nya kosong ya, karena kita mau fokus ke ini, bagaimana sih caranya membuat player itu bisa kembali ke dunia, bisa hidup lagi. Nah di sini kita hanya menggunakan on collision enter 2D, collision if collision.gameObject compare tag. Jadi makanya tadi jika objek ini yang ditempeli oleh script ini akan bersentuhan atau bertabrakan dengan objek lain yang tagnya adalah player, maka player transform position sama dengan posisi awal position. Jadi kita lihat player posisi dari pemain pada saat bangkit kembali adalah posisi awal pada saat ditentukannya game objek yang empty object seperti ini. Akan muncul di sini ya, karena kita memberikan di sini. Nah ini player posisi awal. Jadi harus dimasukkan, ditarik aja seperti tadi. Lalu kita coba jalankan ya. Jangan lupa dicek apakah ada kesalahan atau tidak. Jika ada kesalahan diselesaikan dulu ya, karena kalau enggak tidak akan bisa berjalan. Oke, kita coba lagi ya. Nah ini kita up, kita loncat aja ke kanan. Jadi waktu menyentuh ini warna merah, dia akan kembali ke posisi awal. Nah ini adalah salah satu variasi ya dari membangkitkan pemain. Ada juga yang menggunakan perintah instantiate ya, untuk membangkitkan kembali atau ya menghidupkan kembali karakter atau objek yang sudah punah ya. Jadi memang materinya cukup sederhana. Ini adalah varian yang pertama. Nanti untuk varian berikutnya akan saya buatkan video lagi. Ini nanti bisa dikembangkan dengan scoring ya, atau persediaan nyawa. Misalnya di sini ada 3 balok warna biru yang menyamai nyawanya. Jika dia berkurang, maka di sini juga akan berkurang. Ketabrak lagi, berkurang terus ya, sampai posisi yang ditemukan. Misalnya nggak boleh sampai minus gitu ya, jadi hanya 0 saja. Setelah itu dia game over kalau sudah mencapai -1 ya. Oke, itu saja teman-teman, semoga bisa diimplementasikan ke dalam gamenya. Jadi ini adalah respawn ya, seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.